Aku capek. Dua kata yang sering terdengar sederhana, tapi tidak semua orang tahu. Kadang dua kata itu adalah jeritan paling sunyi dari seseorang yang sudah terlalu lama menahan dirinya sendiri. Ada orang yang tertawa setiap hari, tapi diam-diam ingin menghilang. Ada orang yang terlihat kuat, padahal setiap malam ia bertarung melawan pikirannya sendiri. Dan ada orang-orang yang terus berkata, "Aku baik-baik saja." Hanya karena mereka tak satu. Aku capek menjadi kuat setiap hari. Aku kuat. Kalimat itu terdengar hebat di telinga banyak orang. Seolah menjadi kuat adalah sebuah kebanggaan. Sebuah kemampuan yang membuat seseorang terlihat dewasa dan mengagumkan. Tapi tidak ada yang pernah bertanya, bagaimana rasanya menjadi orang yang selalu dipaksa kuat setiap hari? Tidak ada yang tahu bagaimana rasanya menelan semua rasa sakit sendirian, lalu tetap tersenyum seolah hidup baik-baik saja. Karena dunia hanya menyukai hasil akhirnya. Dunia suka melihat orang yang terlihat tegar. Dunia suka mendengar kisah perjuangan. Tapi dunia jarang peduli pada malam-malam panjang, ketika seseorang hampir menyerah pada hidupnya sendiri. Dan mungkin kamu adalah salah satu orang itu. Orang yang terlihat tenang di luar, tapi sebenarnya sedang perang besar di dalam dirinya. Kamu bangun pagi dengan tubuh lelah, bukan hanya karena kurang tidur, tapi karena jiwamu sudah terlalu lama memikul beban yang tidak pernah benar-benar selesai. Ada masalah yang tidak pernah bisa kamu ceritakan. Ada luka yang bahkan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan lucunya, semakin lama kamu bertahan, semakin banyak orang mengira kamu tidak punya rasa sakit. Karena mereka melihatmu tetap berjalan, tetap bekerja, tetap tersenyum. Mereka tidak tahu, kadang kamu tersenyum hanya agar tidak ditanya terlalu banyak. Kamu mulai terbiasa menyimpan semuanya sendiri. Saat kecewa, kamu diam. Saat terluka, kamu diam. Saat hancur, kamu tetap diam. Karena kamu sadar, tidak semua orang benar-benar ingin memahami penderitaanmu. Sebagian hanya ingin mendengar cerita. Sebagian lagi membandingkan lukamu dengan luka mereka sendiri. Dan akhirnya, kamu memilih memendam semuanya. Pelan-pelan kamu berubah menjadi manusia yang sulit terbuka. Bukan karena tidak percaya orang lain, tapi karena terlalu sering kecewa setelah berharap dipahami. Ada masa di mana kamu ingin sekali berkata, "Aku capek." Tapi lidahmu tertahan, karena kamu takut dianggap lemah, takut dianggap drama, takut dianggap tidak bersyukur. Maka kamu memilih diam, dan dari situlah kehancuran sering dimulai. Karena manusia tidak diciptakan untuk memikul semuanya sendirian. Semakin lama seseorang menahan dirinya, semakin dalam luka itu tumbuh di dalam dada. Sampai suatu hari, hal kecil saja bisa membuatmu runtuh. Bukan karena masalah itu besar, tapi karena hatimu sudah terlalu penuh. Dan yang paling menyedihkan, orang-orang sering baru sadar seseorang sedang hancur setelah semuanya terlambat. Mereka melihatmu tertawa setiap hari. Padahal setiap malam, kamu berharap bisa menghilang sebentar dari dunia. Ada kelelahan yang tidak bisa disembuhkan dengan tidur. Kelelahan karena terus berpura-pura kuat. Karena sebenarnya, kamu juga ingin dipeluk, ingin didengar. Ingin ada seseorang yang berkata, kamu tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Tapi hidup tidak selalu memberi itu. Kadang hidup justru membuatmu belajar menjadi dewasa terlalu cepat. Belajar menelan kecewa sendirian. Belajar menangis diam-diam. Belajar tetap berjalan meski hati penuh kehancuran. Dan perlahan, kamu berubah menjadi manusia yang sulit percaya bahwa dirinya pantas dicintai. Karena terlalu lama merasa hanya berguna saat menjadi kuat. Padahal manusia bukan mesin. Manusia punya batas. Bahkan langit pun kadang menurunkan hujan. Karena terlalu berat menahan semuanya. Lalu kenapa kamu terus memaksa dirimu kuat tanpa istirahat? Kenapa kamu terus menghukum dirimu sendiri? Hanya karena tidak ingin terlihat lemah? Dengarkan ini baik-baik. Menjadi lelah tidak membuatmu gagal. Menangis tidak membuatmu lemah. Dan meminta tolong bukan berarti kamu kalah. Kadang keberanian terbesar justru lahir saat seseorang akhirnya jujur pada dirinya sendiri. Bahwa dia tidak baik-baik saja. Bahwa dia butuh istirahat. Bahwa dia juga manusia. Dan mungkin malam ini, setelah sekian lama berpura-pura kuat, untuk pertama kalinya kamu mulai mengakui, aku capek. 2. Aku capek menjadi orang yang selalu mengerti.
Menjadi orang baik terdengar indah. Menjadi seseorang yang selalu memahami orang lain, selalu memaafkan, selalu mengalah, terlihat seperti hal yang mulia. Tapi tidak semua orang tahu, orang yang paling sering mengerti orang lain biasanya adalah orang yang paling sering terluka. Karena mereka terlalu sibuk menjaga perasaan semua orang, sampai lupa menjaga dirinya sendiri. Dan mungkin itu yang terjadi padamu. Kamu selalu mencoba memahami alasan di balik sikap orang lain. Saat mereka marah, kamu memaklumi. Saat mereka berubah, kamu mencoba mengerti. Saat mereka menyakitimu, kamu tetap mencari alasan untuk memaafkan. Karena hatimu terlalu lembut untuk membenci. Tapi dunia tidak selalu lembut pada orang seperti itu. Dunia justru sering memanfaatkan orang yang terlalu baik. Orang-orang datang kepadamu saat mereka sedih, saat mereka butuh didengar, saat hidup mereka berantakan. Dan kamu selalu ada, mendengarkan mereka berjam-jam, menguatkan mereka, menenangkan mereka, sampai akhirnya kamu lupa siapa yang akan mendengarkanmu saat kamu yang hancur. Karena ironisnya, orang yang paling pandai menenangkan orang lain seringkali tidak punya tempat untuk pulang ketika dirinya sendiri runtuh. Kamu mulai sadar satu hal yang menyakitkan. Tidak semua orang menghargai ketulusan. Sebagian hanya menikmati kenyamanan yang kamu berikan. Mereka terbiasa dengan kebaikanmu, terbiasa dengan pengorbananmu, sampai akhirnya semua itu dianggap biasa. Dan ketika suatu hari kamu lelah, mereka kecewa karena kamu tidak lagi seperti dulu. Padahal selama ini, kamu juga manusia yang punya batas. Tapi orang-orang terlalu nyaman menerima darimu, sampai lupa bahwa kamu juga bisa kehabisan tenaga. Ada luka yang sangat dalam saat kamu menyadari bahwa selama ini kamu hanya dibutuhkan, bukan dihargai. Kamu mulai mempertanyakan semuanya. Kenapa aku selalu jadi tempat pulang orang lain, tapi tidak ada yang tinggal saat aku terluka? Dan pertanyaan itu perlahan menghancurkanmu dari dalam. Kamu mulai menutup diri, mulai menjaga jarak, mulai berhenti terlalu peduli. Bukan karena kamu berubah jahat, tapi karena hatimu sudah terlalu lelah, terlalu sering kecewa, terlalu sering memberi tanpa pernah benar-benar diterima. Dan di titik itu, kamu mulai belajar sesuatu yang menyakitkan. Tidak semua orang pantas mendapatkan seluruh kebaikanmu. Karena ada manusia yang datang hanya untuk mengambil energi dari hidupmu, lalu pergi saat kamu tidak lagi berguna. Mereka tidak benar-benar peduli padamu. Mereka hanya peduli pada apa yang bisa kamu berikan. Dan kenyataan itu menghancurkan banyak hati baik di dunia ini, termasuk hatimu. 3. Aku capek dengan pikiranku sendiri. Tidak semua penjara memiliki jeruji besi. Kadang penjara paling mengerikan ada di dalam kepala manusia sendiri. Dan mungkin sudah lama kamu hidup di sana. Tubuhmu ada di kamar, tapi pikiranmu berjalan kemana-mana. Mengingat masa lalu, mengkhawatirkan masa depan, menyesali hal-hal yang seharusnya sudah selesai. Kamu mencoba tidur, tapi pikiranmu tidak pernah benar-benar diam. Semakin malam datang, semakin berisik isi kepalamu. Kamu mengingat semua kegagalanmu, semua rasa malu, semua penolakan, semua kehilangan. Dan tanpa sadar, kamu mulai menjadi musuh bagi dirimu sendiri. Kamu terus menyalahkan dirimu. Kenapa aku seperti ini? Kenapa aku tidak bisa bahagia seperti orang lain? Kenapa hidup terasa begitu berat? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalamu seperti badai yang tidak pernah berhenti. Sampai akhirnya, kamu kelelahan oleh pikiranmu sendiri. Dan yang paling menyakitkan, orang lain sering tidak mengerti itu. Merci Berwa, jangan overthinking. Sudah santai saja. Kurang bersyukur mungkin. Padahal kalau semudah itu berhenti berpikir, kamu sudah melakukannya sejak lama. Tapi luka mental tidak terlihat. Itulah kenapa banyak orang meremehkannya. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya tersenyum di depan banyak orang, lalu hancur saat sendirian. Tidak tahu bagaimana rasanya merasa kosong, meski hidup terlihat baik-baik saja. Dan perlahan, kamu mulai kehilangan energi untuk semuanya. Hal-hal yang dulu membuatmu bahagia, kini terasa hambar. Kamu tertawa, tapi tidak benar-benar merasa hidup. Kamu berbicara dengan orang lain, tapi jiwamu terasa jauh dari mana-mana. Seolah ada bagian dari dirimu yang perlahan mati. Dan yang paling mengerikan dari semua ini adalah kamu mulai terbiasa dengan rasa sakit itu. 4. Aku capek menunggu hidup menjadi lebih baik.
Manusia bisa bertahan lama dalam penderitaan, selama ia masih punya harapan. Tapi bagaimana jika harapan itu perlahan hilang? Bagaimana jika setiap kali kamu mencoba bangkit, hidup justru menghancurkanmu lagi? Mungkin itu yang sedang kamu rasakan sekarang. Kamu sudah mencoba kuat, sudah mencoba sabar, sudah mencoba percaya bahwa semua akan membaik. Tapi kenyataannya, hidup tetap terasa berat. Hari-harimu terasa monoton, penuh tekanan, penuh kecemasan. Dan setiap malam kamu bertanya dalam hati, kapan semua ini selesai? Kamu lelah berharap, karena terlalu sering kecewa. Kamu mulai takut bermimpi, karena hidup berkali-kali menghancurkan harapanmu. Dan perlahan, kamu berubah menjadi seseorang yang hanya menjalani hidup tanpa benar-benar menikmatinya. Bangun, bekerja, lelah, tidur, lalu mengulang semuanya lagi. Tanpa arah, tanpa semangat. Hanya bertahan karena tidak tahu harus bagaimana lagi. Dan di titik itu, jiwamu mulai kosong. 5. Aku capek menyembunyikan luka. Ada orang-orang yang terlihat paling ceria, justru karena mereka paling pandai menyembunyikan kesedihan. Mereka tertawa paling keras, bercanda paling ramai, terlihat paling kuat. Padahal diam-diam, mereka sedang hancur. Dan mungkin kamu juga seperti itu. Kamu belajar memakai topeng agar tidak merepotkan orang lain. Karena dunia sering tidak nyaman melihat kesedihan terlalu lama. Saat kamu sedih, orang menyuruhmu cepat sembuh. Saat kamu hancur, orang menyuruhmu kuat. Tidak semua orang benar-benar ingin memahami luka. Sebagian hanya ingin kamu kembali normal, agar mereka nyaman melihatmu. Maka kamu mulai menyembunyikan semuanya. Kamu berkata, aku baik-baik saja, meski hatimu sedang penuh kehancuran. Dan semakin lama kamu memakai topeng itu, semakin kamu kehilangan dirimu sendiri. Sampai akhirnya kamu tidak tahu lagi mana senyum yang tulus, dan mana senyum yang hanya dibuat agar orang lain tidak khawatir. Kamu menjadi asing bagi dirimu sendiri. Dan itu melelahkan, sangat melelahkan. Karena berpura-pura bahagia setiap hari, menguras jiwa sedikit demi sedikit. Sampai suatu hari, kamu hanya ingin berhenti. Berhenti berpura-pura. Berhenti menjadi kuat. Berhenti menyembunyikan semuanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupmu, kamu ingin seseorang melihatmu apa adanya. Bukan versi kuatmu, bukan versi palsumu, tapi versi dirimu yang paling hancur sekalipun, lalu tetap memilih tinggal. 6. Aku capek merasa tidak cukup. Ada luka yang tidak terlihat oleh mata manusia. Luka karena merasa tidak cukup baik, tidak cukup berhasil, tidak cukup menarik, tidak cukup pintar, tidak cukup berarti untuk dicintai. Dan yang paling menyakitkan, perasaan itu tidak datang dalam satu malam. Ia tumbuh perlahan, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya memenuhi seluruh isi kepalamu. Awalnya mungkin hanya komentar kecil, perbandingan, tuntutan, ekspektasi. Kamu harus lebih sukses, kamu harus lebih dewasa, kamu harus seperti dia, kamu kurang ini, kamu kurang itu. Kalimat-kalimat itu terdengar biasa, tapi tanpa sadar, semuanya berubah menjadi suara di kepalamu sendiri. Dan sekarang, bahkan saat dunia diam, pikiranmu tetap menghancurkan dirimu. Kamu melihat orang lain berhasil, lalu diam-diam merasa hidupmu tertinggal. Kamu melihat orang lain bahagia, lalu bertanya, kenapa aku tidak bisa seperti mereka? Media sosial memperparah semuanya. Setiap hari kamu melihat pencapaian orang lain, liburan mereka, hubungan mereka, kesuksesan mereka. Dan tanpa sadar, kamu mulai membenci hidupmu sendiri. Padahal yang kamu lihat hanyalah potongan terbaik dari hidup mereka. Tapi manusia sering lupa itu. Kita membandingkan luka asli kita dengan kebahagiaan palsu milik orang lain. Dan perlahan, kita kehilangan rasa syukur terhadap diri sendiri. Kamu mulai merasa gagal hanya karena hidupmu tidak secepat orang lain. Padahal setiap manusia punya waktunya sendiri. Bunga tidak mekar bersamaan. Langit tidak selalu cerah setiap hari. Lalu kenapa kamu memaksa dirimu harus sempurna sekarang juga? Dengarkan ini baik-baik. Kelelahan terbesar manusia modern bukan bekerja, tapi terus merasa dirinya tertinggal. Kita hidup di zaman ketika nilai manusia diukur dari pencapaian, dari uang, dari status, dari validasi. Akibatnya,
Banyak orang kehilangan dirinya sendiri demi diterima dunia. Mereka memaksakan senyum, memaksakan produktif, memaksakan kuat, padahal jiwanya sudah kelelahan. Dan mungkin selama ini kamu juga begitu. Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri. Saat gagal, kamu menghina dirimu. Saat lelah, kamu menyalahkan dirimu. Saat sedih, kamu menganggap dirimu lemah. Padahal tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa jatuh. Tidak ada manusia yang selalu kuat. Dan tidak ada manusia yang hidup tanpa rasa takut. Tapi dunia membuatmu percaya bahwa kamu harus sempurna agar pantas dihargai. Itulah racun terbesar kehidupan modern. Kita diajarkan mengejar pengakuan sampai lupa mengenali diri sendiri. Kita sibuk ingin dilihat berharga oleh orang lain, sampai lupa bertanya, apakah aku pernah benar-benar menghargai diriku sendiri? Dan mungkin inilah pertama kalinya kamu menyadari, selama ini kamu terlalu sibuk membenci kekuranganmu, sampai lupa bahwa dirimu juga manusia yang sudah berjuang sejauh ini. Lihat dirimu sekali lagi. Kamu mungkin belum sampai di tujuanmu, tapi bukankah kamu sudah melewati begitu banyak luka? Bukankah ada banyak malam yang berhasil kamu lalui, meski hatimu hampir menyerah? Dan bukankah itu juga sebuah keberanian? Jangan terus menghukum dirimu karena belum menjadi sempurna, karena hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat. Hidup adalah perjalanan memahami diri sendiri. Dan mungkin kamu tidak pernah benar-benar kurang. Kamu hanya terlalu lama melihat dirimu dari mata dunia yang salah. 7. Aku capek kehilangan orang yang aku sayang. Kehilangan adalah luka yang mengubah manusia. Ia mengajarkan bahwa tidak semua yang datang akan tinggal. Dan tidak semua yang kita cintai bisa kita pertahankan. Ada orang-orang yang dulu begitu dekat, lalu sekarang hanya tinggal kenangan. Dulu kalian tertawa bersama, berbicara setiap hari, berbagi cerita, berbagi luka. Lalu perlahan semuanya berubah. Entah karena waktu, karena ego, karena pengkhianatan, atau karena takdir yang memang memisahkan. Dan yang paling menyakitkan dari kehilangan adalah hidup tetap berjalan. Meski hatimu belum siap melepaskan. Dunia tidak berhenti hanya karena kamu sedang hancur. Matahari tetap terbit, orang-orang tetap tertawa, kehidupan terus bergerak. Sementara kamu masih diam di tempat yang sama, memeluk kenangan yang perlahan membunuhmu. Ada malam-malam tertentu, di mana kenangan datang tanpa izin. Tiba-tiba kamu mengingat suara mereka, tawa mereka, cara mereka memanggil namamu. Dan seketika, dadamu kembali sesak. Kamu mencoba terlihat kuat di depan semua orang. Tapi saat sendirian, kamu sadar bahwa sebagian dirimu ikut hilang bersama mereka. Itulah mengapa kehilangan begitu melelahkan. Karena yang pergi bukan hanya manusia, tapi juga versi dirimu saat bersama mereka. Dan mungkin yang paling sulit bukan melupakan, tapi menerima bahwa semuanya benar-benar sudah berubah. Bahwa ada orang yang dulu begitu penting dalam hidupmu, kini bahkan tidak lagi tahu bagaimana keadaanmu. Dan kenyataan itu menghancurkan perlahan. Kamu mulai belajar satu hal yang pahit, tidak semua pertemuan diciptakan untuk selamanya. Beberapa orang hadir hanya untuk mengajarkan luka. Beberapa hadir untuk mengajarkan arti melepaskan, dan beberapa lagi hadir hanya untuk meninggalkan kenangan yang tidak akan pernah hilang. Tapi dengarkan ini, meski kehilangan mengubahmu menjadi lebih dingin, jangan biarkan ia membunuh hatimu sepenuhnya. Karena hidup tetap harus berjalan. Bukan untuk melupakan mereka, tapi untuk menghormati semua versi dirimu yang pernah berjuang mencintai dengan tulus. Yang ke-8. Aku capek menjadi diriku sendiri. Ada titik paling gelap dalam hidup manusia, bukan ketika ia dibenci dunia, tapi ketika ia mulai lelah menjadi dirinya sendiri. Kamu bangun setiap pagi, tapi tidak benar-benar punya semangat hidup. Kamu menjalani hari, tapi semuanya terasa kosong. Kamu melihat cermin, dan tidak lagi mengenali siapa dirimu. Versi dirimu yang dulu penuh mimpi perlahan menghilang. Hidup mengubahmu, kekecewaan mengubahmu, luka mengubahmu. Dulu kamu percaya pada manusia, sekarang kamu lebih banyak curiga. Dulu kamu mudah tertawa, sekarang senyummu terasa berat. Dulu kamu penuh harapan, sekarang kamu hanya mencoba bertahan. Dan perubahan itu terjadi perlahan, sampai kamu sendiri tidak sadar kapan dirimu mulai hilang. Inilah yang jarang dibicarakan manusia,
Kadang hidup tidak menghancurkan tubuh seseorang, tapi menghancurkan jiwanya. Dan luka pada jiwa jauh lebih sulit disembuhkan. Karena tidak terlihat, orang lain tetap melihatmu normal. Padahal di dalam dirimu, ada kehampaan besar yang tidak bisa dijelaskan. Kamu mulai merasa asing di dunia ini. Keramaian terasa melelahkan. Percakapan terasa hambar. Bahkan hal-hal yang dulu membuatmu bahagia, tidak lagi punya makna. Dan yang paling menyeramkan, kamu mulai terbiasa dengan kehampaan itu. Seolah hidup hanya tentang bertahan sampai hari selesai. Bukan benar-benar hidup, tapi dengarkan ini baik-baik. Meski hidup mengubahmu menjadi lebih keras, itu tidak berarti dirimu sepenuhnya hilang. Di dalam dirimu masih ada seseorang yang ingin sembuh. Masih ada bagian kecil yang diam-diam berharap hidup akan membaik. Dan selama harapan kecil itu masih ada, kamu belum benar-benar kalah. Kesembilan. Aku capek dengan dunia yang terlalu bising. Dunia sekarang terlalu ramai, terlalu cepat, terlalu penuh kepalsuan. Semua orang berbicara, tapi sedikit yang benar-benar mendengarkan. Semua orang ingin terlihat bahagia, tapi diam-diam banyak yang hancur. Kita hidup di zaman ketika manusia lebih sibuk membangun citra daripada membangun dirinya sendiri. Media sosial penuh senyum, penuh pencapaian, penuh kata-kata motivasi. Tapi di balik layar, banyak jiwa yang kesepian. Dan mungkin kamu lelah melihat semua itu. Lelah dengan manusia yang memakai topeng. Lelah dengan hubungan yang dangkal. Lelah dengan dunia yang menilai manusia hanya dari penampilan. Semakin dewasa, kamu mulai sadar bahwa tidak semua keramaian membawa ketenangan. Kadang justru kesunyian lebih jujur. Karena di dalam sunyi, kamu tidak perlu berpura-pura menjadi siapa-siapa. Kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Dan mungkin itu alasan kenapa sekarang kamu lebih suka menyendiri. Bukan karena membenci manusia, tapi karena jiwamu terlalu lelah menghadapi kepalsuan. Ada ketenangan tertentu saat seseorang berhenti mengejar validasi dunia. Saat ia tidak lagi haus pengakuan. Saat ia mulai sadar bahwa ketenangan lebih berharga daripada perhatian manusia. Dan mungkin inilah pelajaran yang sedang hidup ajarkan padamu. Bahwa tidak semua hal harus diumumkan. Tidak semua luka harus dijelaskan, dan tidak semua orang pantas mengetahui isi hatimu. Kadang menjaga kedamaian diri sendiri adalah bentuk cinta terbesar terhadap jiwa kita. Dan yang ke-10, aku capek, tapi aku masih bertahan. Dan mungkin ini adalah kalimat paling jujur dari seluruh perjalanan hidupmu. Aku capek, tapi aku masih bertahan. Tidak semua orang mengerti betapa beratnya itu. Karena ada hari-hari di mana bangun dari tempat tidur saja terasa sulit. Ada malam-malam di mana kamu menangis tanpa suara. Ada momen ketika kamu ingin menyerah pada semuanya, tapi entah bagaimana kamu masih tetap hidup sampai hari ini. Dan percayalah, itu bukan hal kecil. Banyak orang mengira kekuatan adalah tentang tidak pernah jatuh. Padahal kekuatan yang sebenarnya adalah tetap bertahan, meski hatimu berkali-kali hancur. Tetap hidup meski pikiranmu lelah. Tetap berjalan meski dunia terasa gelap. Dan mungkin selama ini, kamu tidak sadar seberapa kuat dirimu. Karena kamu terlalu fokus pada semua luka yang belum sembuh. Padahal lihatlah, kamu masih di sini. Masih bernapas. Masih membaca ini. Masih mencoba memahami hidupmu. Dan itu berarti ada bagian dari dirimu yang belum mau menyerah. Mungkin kecil, mungkin lemah. Tapi masih ada. Dan terkadang, harapan memang lahir dari hal-hal kecil seperti itu. Jadi jika hari ini kamu lelah, istirahatlah. Jika hari ini kamu ingin menangis, menangislah. Kamu tidak harus selalu kuat. Kamu tidak harus selalu sempurna. Karena menjadi manusia berarti memiliki batas. Dan tidak apa-apa jika hari ini kamu belum sembuh sepenuhnya. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat pulih. Hidup ini adalah tentang tetap berjalan. Meski perlahan, dan suatu hari nanti, semua luka yang sekarang membuatmu hancur akan mengubahmu menjadi seseorang yang lebih sadar tentang hidup, lebih menghargai waktu, lebih menghargai ketenangan, lebih menghargai dirinya sendiri. Sampai hari itu tiba, tetaplah bertahan, walau pelan, walau tertatih, walau dunia terasa berat. Karena terkadang, keberanian terbesar manusia hanyalah satu, tetap hidup. Jika hari ini kamu merasa capek, tidak apa-apa.
Kamu tidak harus selalu kuat. Gak harus selalu terlihat baik-baik saja. Karena manusia juga punya batas. Dan mungkin selama ini, kamu terlalu keras pada dirimu sendiri. Istirahatlah sejenak. Tenangkan hatimu. Bukan untuk menyerah, tapi untuk mengingat bahwa bahkan jiwa yang paling kuat pun bisa kelelahan. Dan percayalah, suatu hari nanti, versi dirimu yang sekarang sedang berjuang diam-diam ini akan menjadi alasan mengapa kamu mampu bertahan menghadapi hidup. Sampai saat itu tiba, bertahanlah. Walau pelan, walaupun tertatih, tetaplah hidup.